Terima kasih Bu Iwi. Sekarang kita ke bagian pendampingan individu. Inti yang pertama yaitu penerapan aksi nyata modul 3.1. Jadi kemarin sudah melaksanakan implementasi melalui LMS, kemudian mendiskusikan dan sebagainya yang sudah dilakukan. Kemudian refleksi proses pembuatan peta sumber daya dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana Ibu Wiwi dalam menemukan, mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, Pak. Selama sebulan terakhir ini belajar di modul 3 tentang kepemimpinan yang di sekolah ini tadi Pak, tentang rancangan program yang berdampak pada murid, mulai dari modul 3.1 ya Pak. Ya. 3.1. Nah ini kalau saya perhatikan berputar seputar kepemimpinan, kepemimpinan di sekolah. Bagaimana memetakan aset yang ada di sekolah, kemudian bagaimana mengelolanya sehingga menjadi sebuah program yang akhirnya berdampak kepada murid. Nah ini modul menurut saya Pak, modul yang sangat luar biasa sekali, karena selama ini pemikiran saya itu Pak, aset itu yang saya pahami itu hanya aset dari segi manusianya saja, yang mana saya hanya berpikir mendidik, kemudian mendidik lagi gitu. Nah saya berpikir selama ini kelas itu adalah satu-satunya tempat saya gitu Pak, tempat saya untuk ini menyampaikan ilmu gitu. Jarang saya berpikir tentang program apa yang bagus untuk siswa. Oh kira-kira apa ya yang bagus untuk siswa, program apa ya, itu jarang sekali. Memang pernah saya mengajukan program, tetapi belum sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dipelajari di modul 3.1, 3.2 ini Pak. Nah, seperti memetakan aset yang ada, kemudian melihat mana aset yang potensial untuk dikembangkan, kemudian baru nanti menyusun sebuah program begitu kan Pak. Nah sejauh ini proses yang saya lakukan dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu, yang pertama saya harus memahami dengan benar apa saja 7 aset yang ada di sekolah itu. Yang pertama aset manusianya, aset sosialnya, kemudian aset agama dan budayanya, kemudian ada aset lingkungan alam, finansial, termasuk dalamnya adalah aset politik. Nah yang kedua, bagaimana saya itu memetakan atau mengelompokkan aset tersebut, terdiri dari aset internal dan eksternalnya yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar saya. Kemudian yang ketiga, saya juga berkolaborasi dengan murid Pak, rekan guru juga, kemudian kepala sekolah juga, dan perwakilan wali murid juga, untuk melakukan pemetaan aset ini yang ada di sekolah dan di sekitar sekolah. Itu sejauh itu Pak yang saya sudah lakukan dalam dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Jadi sekarang Ibu Wiwi sudah memahami atau sudah merubah mindset itu sumber daya, ya, aset itu bukan hanya itu saja, ternyata aset itu banyak. Kemudian apa saja kendala dan tantangan Ibu Wiwi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu Wiwi mengatasinya? Iya Pak, ini masalah kendala. Sebelum belajar modul sumber daya yang saya anggap penting ini, sumber daya modal manusia, tetapi materi ini ada 7 aset yang dipertimbangkan dalam membuat sebuah program. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi Pak, ada aset manusia, fisik, sosial, politik, finansial, agama dan budaya. Nah, di dalam semua aset ini berharga dan dikelola dengan baik dalam pengembangan program yang berdampak pada murid. Kendala saya rasa tidak ada kendala yang berarti Pak dalam pemetaan aset ini. Jadi tidak ada kendala. Ketujuh aset ini mempunyai potensial untuk dikembangkan. Tantangannya Pak, bagaimana saya memanfaatkan aset-aset ini yang ada di sekolah ini, sehingga aset ini berpihak kepada murid. Nah, mengatasinya, saya selalu berdiskusi dengan teman, kemudian dengan seluruh warga sekolah
untuk mengatasi jika ada kendala yang berat. Jadi semua pihak ikut terlibat ya. Kemudian bagaimana perasaan Ibu Wiwi ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Ya, kalau perasaan saya Pak sangat senang sekali, sangat antusias sekali. Kemudian pikiran saya itu Pak jadi lebih terbuka gitu kan Pak. Kemudian saya lebih berpikir positif dalam menentukan aset yang dimiliki sekolah dan lingkungan sekolah, serta saya menemukan strategi pemanfaatannya secara kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Karena untuk melakukan sendiri itu hal yang tidak mungkin untuk saya. Yang jelas berkolaborasi lah kan. Jadi dengan kolaborasi kita semakin banyak wawasan kita. Kemudian apa pertimbangan Ibu Wiwi dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan saya Pak, bagaimana saya mewujudkan sekolah kita itu menjadi sekolah yang beriman. Nah, yang berpihak kepada murid, yang mana kita mengandalkan segala macam aset yang ada di sekolah ini dan lingkungan ini, semua itu nanti berpihak kepada murid. Jadi intinya kita itu kalau dalam awal-awal orang kolaborasi modul itu kita menghamba pada anak kan gitu. Oke Bu Wiwi, kemudian apakah terjadi hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu Wiwi temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Karena untuk saat ini belum ada Pak, belum ada yang apa namanya itu sumber daya sekolah yang belum ditemukan itu belum ada. Oke, kita lanjutkan Bu Wiwi. Berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu Wiwi lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Ibu Wiwi lakukan? Pemetaan, oh ini masalah pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan. Menurut saya yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan itu adalah kolaborasi kita dengan teman-teman sejawat, dengan warga sekolah lainnya. Keputusan ini Pak yang diambil lebih maksimal dan bisa dipertanggungjawab jika kita bersama-sama menghadapi masalah. Yang pasti di dalam setiap sekolah itu pasti ada masalah Pak. Apa muridnya, apa guru dengan muridnya. Tetapi di sini yang paling penting itu adalah kolaborasi kita dengan yang lainnya. Bagaimana keputusan ini akhirnya berpihak kepada murid. Bagaimana kita menyikapinya. Kemudian apa hal yang menurut Ibu Wiwi yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Yang perlu dievaluasi dan dikembangkan itu tadi, bagaimana kita ini bersama-sama dengan teman-teman yang lain, komunikasi Pak. Komunikasi ini sangat penting Pak. Jangan sampai tidak lancarnya komunikasi, tidak lancarnya kolaborasi kita dengan warga sekolah ini apa namanya itu pengalaman saya pernah berkomunikasi dengan contoh ya Pak ya, contoh dengan Waka Bidang Kurikulum tentang permasalahan anak yang berhubungan dengan nilai. Apalagi ini kan Pak di semester akhir gitu. Kita evaluasi lagi nilai anak kita itu udah semester akhir tapi masih banyak yang kurang gitu. Masih banyak yang kurang. Jadi bagaimana menyikapi ini, apakah diminta lagi anak tersebut untuk memenuhi nilainya atau gimana, sedangkan waktu untuk semester ini sebentar lagi. Dan setelah saya konsultasi dengan Waka Bidang Kurikulum ini Pak, ternyata teman-teman yang lain itu Pak juga mengiyakan, oh iya sama dengan saya juga kasusnya seperti itu gitu. Dengan saya juga kasusnya seperti itu. Banyak anak-anak itu yang masih belum lengkapnya nilai. Jadi penting di dalam hal ini kita berkomunikasi dengan semua pihak, baik itu dengan kepala sekolah, baik itu dengan Waka Bidang Kurikulum maupun dengan teman sejawat lainnya, supaya bisa menemukan titik penyelesaian masalah itu. Oke, itu memang perlu berkolaborasi bersama dengan rekan-rekan semuanya, menyamakan persepsi, apalagi ada pengalaman-pengalaman yang bisa diambil kan. Kemudian apa hal yang menurut Ibu Wiwi mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Ya, yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang kita ambil itu menurut saya Pak adanya komitmen dari diri kita dan konsistensi kita berkelanjutan, tidak hanya di saat
satu permasalahan saja, kemudian begitu pun dengan permasalahan yang berikutnya kita konsisten dalam diri kita untuk menjalankan tahapan pengambilan keputusan yang berdampak pada murid. Kemudian berbasis kekuatan aset yang dimiliki sekolah. Ini yang itu sudah, yang ini kita lanjutkan masalah yang kaitannya dengan baru-baru ini didiskusikan di ruang kolaborasi. Iya. Ya. Itu adakah pengalaman yang terjadi bagi Bu Wiwi sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Ini yang kemarin ramai diperbincangkan. Iya. Ya. Kebetulan waktu itu kami mengambil kasus dilema etika ini di luar sekolah. Tetapi di sini saya juga punya pengalaman dilema etika di dalam sekolah. Nah, saya ini pernah menemui siswa yang tadi seperti yang saya katakan tadi Pak, nilainya masih banyak yang kurang. Tetapi anak ini susah sekali untuk ditemui Pak. Saya sudah pernah ke rumahnya juga tidak ketemu. Sedangkan sebentar lagi ujian semester ini sudah tanggal 29 ya Pak. Tanggal 9 kita udah ujian semester. Nah, dilemanya saya harus nantinya supaya anak ini tuntas, berarti saya harus memberi nilai KKM seminimal kan Pak. Nilai KKM supaya anak ini naik kelas. Sedangkan nilai anak ini masih banyak sekali yang kurang. Dan untuk mengulang kembali nilai anak yang kosong ini sepertinya tidak ada waktu lagi. Nah, jadi bagaimana saya menghadapi ini? Dan di sini saya juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lain bagaimana mencari solusinya. Gitu. Ya, jadi pengalaman itu. Selama ini kan walaupun itu tidak ada, bahwa itu memang dilema, iya. Itu ada monolema, dilema, trilema, kan gitu. Nah, menurut Ibu Wiwi, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Ya, pada dasarnya Pak, selalu ada dilema. Setiap masalah itu selalu ada dilema. Bertentangan saat mengambil keputusan. Tetapi kita bisa menyesuaikan dan bisa memilih yang paling sesuai keputusan yang kita ambil sesuai dengan kasus yang dihadapi. Kasus apa yang kita hadapi. Dan hasilnya nanti harus berpihak kepada murid. Dan kita harus banyak mempertimbangkan banyak hal dan menganalisis apa dampak yang akan ditimbulkan oleh keputusan saya tadi. Maka saya dapat menerapkan prinsip dan langkah yang telah dipelajari di modul 3.1 ini Pak. Ditambah lagi dengan masalah yang dikomunikasikan dengan teman sejawat, kepala sekolah, maka kita mendapat dukungan ya Pak. Kita mengambil keputusan itu tidak merasa sendiri gitu. Ada dukungan dari kepala sekolah, dari teman sejawat. Nah, akhirnya kita merasa keputusan ini lebih mantap dan yakin sehingga keputusan ini bisa berpihak kepada guru. Oke, jadi ternyata banyak pengalaman yang terjadi ya. Kemudian ini terakhir di sesi pertama, inti pertama, apa hal yang menurut Ibu Wiwi yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan itu? Yang perlu dievaluasi atau dikembangkan dalam pengambilan keputusan ini menurut saya adalah melakukan observasi dan menganalisis dampak keputusan itu, karena jika kita salah mengambil keputusan maka sangat buruk dampaknya bagi anak murid gitu kan. Nah, kita perlu mengobservasi dan menganalisis dampak keputusan yang diambil sehingga ini bisa menjadi refleksi di dalam pengambilan keputusan untuk berikutnya. Oke, terima kasih Bu Wiwi.